Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsaditya dengan NIM 0572285558. Saya dari eh, mahasiswa Prodi Sistem Informasi PBJJ Bogor. Pada video kali ini saya akan melaksanakan praktikum tugas 2 mata kuliah basis data. eh, Sesuai dengan panduan tugas, saya akan membangun database rumah sakit berdasarkan IRD ini, menggunakan MariaDB di XAMPP, serta melakukan pengujian berbagai perintah DDL dan DML. Yang pertama, saya sudah um, menyalakan servis Apache dan MySQL-nya. Lalu, tahap selanjutnya kita buka terminal CMD-nya. Lalu masuk ke direktori XAMPP. Sekarang kita masuk ke bagian DDL. Saya akan membuat database lalu menghapusnya untuk memenuhi rubrik penilaian dan membuatnya kembali. Perintahnya itu create database, lalu nama databasenya kita buat dengan DB rumah sakit, dengan nama DB rumah sakit. Hmm. Lalu selanjutnya kita hapus. Ke- Sebelumnya kita cek dulu aja ya. Pada eh, PHP Mavennya untuk melihat database-nya sudah ter-create atau belum. Nah, di sini database sudah ter-create, lalu kita akan menghapusnya dengan perintah drop database. Nah, sudah terhapus. Lalu kita buat ulang lagi dan kita gunakan database-nya. Selanjutnya, eh, kita akan membuat 6 table berdasarkan IRD ya, yaitu ada table administrator, dokter, pasien, serta tabel relasi daftar, dokter admin, dan pasien dokter, beserta pengaturan ranking. Query-nya itu ada field ID admin dengan tipe data integer, dan kita set jadi primary key. Lalu ada field nama admin dengan tipe data varchar 100 karakter.
Untuk melihat hasilnya sudah terbuat. Nah, ini sudah berhasil terbuat untuk tabel administrator dengan field-fieldnya. Selanjutnya kita akan buat eh, tabel-tabel yang lainnya. Lalu selanjutnya ada tabel dokter. Untuk ID dokter ini, untuk ID biasanya emang pastinya primary key ya kita set. Lalu ada nama, ada field nama dokter. Selanjutnya ada tanggal lahir. Lalu ada spesialis. Kita cek dulu apakah tabelnya sudah nah ini tabelnya sudah terbuat, tabel dokter sudah terbuat dengan field-fieldnya. Lalu selanjutnya ada tabel lagi yang akan kita buat, itu tabel pasien. Ada ID pasien, nomor pasien, dan cek tabel pasien sudah terbuat dengan field-fieldnya. Selanjutnya lagi kita buat tabel daftar. Di sini ada ID admin dan ID pasien. Nah, ini nantinya tuh ID admin dan ID pasien ini berelasi dengan tabel yang tadi telah kita buat ya, tabel administrator dan tabel pasien. Untuk merelasikannya kita pakai printer foreign foreign foreign.
Ya, apakah sudah terkrit? Nah, tabel daftar sudah terkrit. Selanjutnya lagi ada tabel dokter admin. Dan saya kita cek dulu. Tabel yang sudah terkrit, lalu lanjut. Kita buat tabel yang terakhir adalah yaitu pasien dokter. Oke, semua tabel sudah terkrit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian DML ya, Data Manipulation Language. Saya akan menguasai perintah insert untuk memasukkan data-data pasien dan dokter ke dalam tabel. Untuk melakukan insert, kita gunakan perintah insert info ke nama tabelnya. Yang pertama, kita coba di tabel administrator.
berhasil berhasil masukkan dua data administrator, ada Agus dan ada Siti. Agus dengan waktu jaga pagi dan Siti pada malam hari. Selanjutnya kita akan masukkan data untuk tabel dokter. Masuk ada dua dokter, dokter Budi Hamoko, spesialis eh, anak, dan Handoko, dokter Handoko sebagai spesialis gigi. Lanjutnya kita akan masukkan data lagi untuk tabel pasien ya. Guys. Oh, kita ada kekurangan, kurang koma.
Ini sudah masuk 3 pasien. Lalu yang terakhir, pasien dokter. Kita akan masukkan ke table pasien dokter. Katanya udah masuk. Dan ini udah berrelasi juga ya. Kalau kita klik ini akan mengarahkan ke dokter siapa dan pasiennya siapa yang diperiksa. Oke. Berikutnya kita akan melakukan berbagai simulasi perintah select sesuai kriteria dari dosen. Yang pertama kita akan melakukan simulasi select pada tabel pasien untuk melihat semua pasien ada berapa. Nah, ini untuk select biasa ya. Selanjutnya kita akan melakukan select eh, bersyarat menggunakan where untuk pasien dengan jenis kelamin 2 atau perempuan. Caranya itu dengan mengetikkan perintah select bintang from pasien berjenis kelamin. Nah, ini merupakan hasil select pasien berdasarkan jenis kelamin perempuan. Selanjutnya ada select join antar table. Select join antar table ini untuk melihat nama pasien dan dokter yang menanganinya. Perintahnya itu select P nama pasien. P ini tuh nanti untuk table P. PD itu untuk pasien dokter. D dokternya. Itu kita singkat ya pakai P, PD dan D. Nantinya tuh seperti ini. From pasien P join ke table pasien dokter itu
Hmm, ID pasien, ID pasien. Lalu terjemahkan lagi, sampel dokter D, hmm, D, ID dokter, ID dokter. Hmm, hasilnya seperti ini. Karena tadi kita select nama Pak, yang kita select itu ada 3 field, nama pasien, waktu periksa, dan nama dokter. Nah, si pasien ini kita ambil dari tabel pasien, terus waktu periksa, itu kita ambil dari pasien dokter, tabel pasien dokter, dan nama dokter ini dari tabel dokter. Jadi pasien Joko Widodo diperiksa eh, pada tahun 2026, ah, Mei ya, Mei 2026, Mei tanggal 24 oleh Dokter Budi Harmoko. Nah, selanjutnya ada select fungsi matematika. Ini fungsi matematika yang akan kita gunakan itu untuk menghitung total jumlah pasien. Query-nya itu select count. Hmm, karena memang jumlah pasiennya ada 3 orang yang tadi kita masukkan. Jadi ada. Lalu selanjutnya lagi ada fungsi string left. Misalnya untuk mengambil 3 huruf pertama dari nama pasien. Query-nya itu select left. Hmm, seperti itu hasilnya, ya. Lalu selanjutnya lagi kita akan mempraktekkan fungsi string. Eh, eh, sorry. Selanjutnya tadi fungsi lab. Selanjutnya itu fungsi Bethlehem untuk memfilter ID pasien antara 1 sampai 2. Query-nya itu where ID pasien Bethlehem 1 and 2 dash. Nah, jadi data yang ditampilkan itu tuh dari yang ID pasiennya 1 sampai 2 saja, seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi fungsi select like untuk eh, mencari pasien yang mengandung huruf O. Jadi intinya mah fungsi like ini tuh untuk pencarian data pada MySQL. Eh,
Nah, ini tanda persen ini tuh untuk mencari keseluruhan dari sinyal pasien, dari depan belakang, dari manapun itu. Jadi untuk nama pasien yang ada O-nya bakal muncul. Nah, itu. Lalu selanjutnya lagi ada fungsi grup B untuk mengelompokkan data. Kita akan tes eh, mengelompokkan data dokter berdasarkan spesialisnya. Nah, query-nya itu, nah, seperti itu. Nah, oke. Untuk operasi DML, kita akan melakukan update data, lalu menghapus data menggunakan delete. Untuk query-nya tuh, untuk update data itu, kita ketikkan update, kita akan contohkan hapus data administrator. Sorry, hapus. Update administrator. Data yang akan kita update field yaitu waktu data yang akan kita update ini data admin yang ID-nya 1. Nah, kalau kita lihat hasilnya, nah eh, admin yang ID-nya 1 sudah berubah waktu jaganya jadi siang. Yang awalnya itu pagi ya, yang pertama kali kita insertkan tadi. Lalu selanjutnya untuk yang delete itu query-nya kita ketikkan delete from kita tes pada kita tes delete pada table pasien dokter yang ID-nya itu 2. Ya, kita cek dulu ya before-nya pasien dokter. Kita akan menghapus data pasien pada table pasien dokter yang ID-nya 2. Mari kita cek. Nah, datanya sudah berhasil terhapus. Jadi untuk fungsi delete seperti itu, update dan delete. Hmm. Nah, mungkin eh, demikian langkah-langkah praktik pembuatan database rumah sakit, pengaturan foreign key, serta eksekusi lengkap DML, mulai dari insert, eh, lalu select, update, delete, update hingga delete. Nah, mungkin seluruh perintah SQL berhasil dieksekusi, walaupun tadi sempat ada error ya, sedikit karena typo. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Eh, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.